Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, balik lagi nih belajar bareng Bu Muti. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Oke, seperti biasa teman-teman siapkan buku paket dan alat tulisnya. Dibuka halaman 160. Bu Muti bacakan dulu ya. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Nah, ini adalah gambar setengah kue sisa gigitan kelinci. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2 dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Nah, ini yang dimaksud dari bilangan pecahan ya. Ini dibacanya 1/2. Oke, coba kita lihat yang ini selanjutnya. Perhatikan penjelasan berikut. Satu biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/1. Ya, jadi ini biskuitnya masih utuh. Kalau dinyatakan dalam lambang pecahan itu jadinya 1/1. Ya, biskuit ini lambang pecahannya 1/1. Oke, kita lihat yang kedua. Satu biskuit yang tadi dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. Jadi, satu potong biskuit dibagi menjadi 2. Ya, masing-masing dia pecahannya 1/2. Ini juga 1/2. Oke. Kenapa 1/2? Karena dia dari 1 ya dipotong menjadi 2. Jadi nilainya 1/2, bawahnya juga 1/2 karena dia sama besar. Ya. Lanjut. Satu biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan 1/3. Jadi tadi kalau sebelumnya satu biskuit dipotong menjadi 2, jadinya 1/2. Kalau ini satu potong biskuit dibelah atau dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Ya, berarti masing-masing belahannya atau masing-masing potongan biskuitnya berapa nilainya? Yaitu 1/3. Yang ini juga 1/3, ini 1/3. Kenapa sama semuanya? Karena dia dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Jadi semuanya sama. 1/3, 1/3, 1/3. Oke, paham sampai situ? Lanjut, kita ke potongan yang berikutnya. Satu biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 4 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan 1/4. Berarti masing-masing 1/4. 1/4, 1/4, 1/4. Yang ini juga 1/4. Oke, bisa ya membedakannya ya. Ini masing-masing 1/4. Lihat, potongan yang 1/3 dengan yang 1/4 itu lebih besar yang 1/3 karena yang ini dipotongnya hanya 3 bagian. Jadi ukurannya lebih besar dibandingkan yang ini dipotongnya menjadi 4. Jadi ukurannya lebih kecil gitu ya. Paham, Tom? Nah,
Coba, selanjutnya ini kita belajar tentang pembilang dan penyebut. Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan 1/2. Jadi ini ada 2 bagian kan? 1 dipotong menjadi 2. 1, 2. Bagian 1, bagian 2. Nah, bagian yang berwarna ada berapa potong? Oh, yang berwarna hanya 1 potong, Bu Muti, ya kan? Yang berwarna coklat hanya 1 potong. Berarti yang berwarna ditulis di atasnya 1/2. Kenapa 2? Karena dia ada 2 potong. Gitu ya. Coba kita lihat. 1 atau bagian atas itu disebut pembilang. Bagian bawah disebut penyebut. Ya. Contoh lagi, Bu Muti kasih contoh ya. 1/4 yaitu 1 bagian dari berapa bagian yang sama? Coba yang ini, berapa bagian yang sama? 1/3. Berarti dari 1 biskuit dipotong menjadi 3, betul. Kalau ini berarti 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Karena 1 biskuit dipotong menjadi 4 bagian yang sama. Oke, lanjut yang ini ya. Ini ada 1 biskuit dipotong menjadi 2. Ditulisnya sebagai 1/2. Berarti 1/2 itu 1 bagian dari berapa bagian yang sama? 2, betul ya. Lanjut, ini 1 potong biskuit dibagi menjadi 3 potongan yang sama. Iya, seperti itu ya. Lalu lanjut lagi. Nah, yang ini Bu Muti akan jelaskan. Sama seperti yang sebelumnya ya. Ini biskuit yang berwarna. Ini caranya mudah sekali. 1 kotak ini dibagi menjadi berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya, bagian yang berwarna biru sama dengan berapa per berapa? Kita hitung, bagian yang biru ada berapa kotak? 1, 2. Berarti bagian biru ada 2 kotak. Tulis di pembilangnya. Yang ingat, yang atas tuh pembilangnya. Bawahnya penyebut. Penyebutnya berapa? 2 per berapa berarti yang berwarna biru? Bagian yang berwarna biru. Apakah 2/2? Atau 2/3? Atau 2/5? Ya, betul. 2/5. Artinya ada 2 bagian biru dari 5 kotak. Seperti itu ya. Jadi bukan 2/2 atau 2/3. Ya, yang benar adalah 2/5. Ada 2 bagian biru dari 5 kotak yang tersedia. Sebaliknya, bagian yang berwarna putih, berapa per berapa bagian berwarna putih? Kita hitung yang berwarna putih. 1, 2, 3. Tulis di tempat pembilangnya di atas. 3. Bagian yang berwarna putih ada 3 kotak. 3 per berapa? 3/2, 3/3 atau 3/5? 3/5. Betul sekali. Kita tulis di sini 3/5. Bagaimana cara membacanya? Maka bagian yang berwarna putih adalah 3 kotak dari 5 kotak yang tersedia. Fahim tum? Fahim. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya teman-teman kerjakan yang ini sama yang ini. Yang merah dan yang biru yang bawah.
Oke, bisa ya. Oke, Bu Muti lanjut. Halaman berikutnya masih dengan pecahan. Oke. Nah, ini dia selanjutnya. Nah, kita lihat di halaman 180. Ya, 180. Ini ibu membuat kue. Satu kue dibagi menjadi 10 potong. Ya, ini ada 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Berarti satu potong kuenya nih, ini kalau ditarik, satu potong kuenya itu lambang pecahannya ditulis 1/10. Ini juga 1/10, 1/10, 1/10, semuanya 1/10. Ya. Lalu, Edo memakan 4 potong kue bolu. Berarti kita dapat menuliskan banyaknya kue bolu yang dimakan Edo dalam lambang pecahan biasa seperti 4/10. Berarti 4 potong yang Edo makan, 4 potong yang Edo makan dari 10 potong kue yang ada. Oke, coba misalkan ya, kuenya jadi berbentuk kotak seperti ini. Satu kue dibagi menjadi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi sudah dijelaskan satu potongnya itu 1/10 karena satu potong dari 10 potong kue. Tapi di sini katanya Edo memakan 4 potong kue. Ini yang dimakan Edo nih ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti pecahannya adalah 4/10. 4 potong yang dimakan Edo dari 10 kue yang ada. 10 potong kue yang ada. Fahim tuh? Fahim. Nah, oke. Sekarang selanjutnya bawahnya nih. Tentukan bagian gambar yang diwarnai menggunakan pecahan biasa. Pasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garis. Ini arsirannya ada 2 dari 3 bagian. Berarti dia pecahannya berapa? Tulis dulu. Yang diarsir ada 2. Ada berapa kotak? 3 kotak. Berarti dia 2/3. Ada nggak 2/3? Ada ya, ini ya. Berarti langsung tarik garis. Nah, bisa ya teman-teman? Oke, lanjut yang ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4-nya teman-teman kerjakan sendiri ya, tarik garis sendiri. Pasti sudah pada hebat. Oke. Pokoknya kuncinya adalah yang diarsir sebagai pembilang. Pembilang itu yang atas, yang bawah namanya penyebut. Yang diarsir itu sebagai pembilang. Terus penyebutnya adalah jumlah seluruh bagiannya atau jumlah seluruh kotaknya. Bisa ya? Terakhir ini ya. Sekarang cobalah warnai gambar sesuai lambang pecahan biasa. Nah, lihat Bu Muti tadi menjelaskan yang atas itu pembilang. Yang bawah penyebut. Pembilang itu adalah yang diarsir atau yang diwarnai. Di sini dimintanya 3/8. Artinya
3 bagian yang diwarnai dari 8 bagian yang ada. Di sini ada 8 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena perintahnya diwarnai, maka berapa bagian yang teman-teman warnai? Betul, berarti yang diwarnai adalah 3 bagian. 1, 2, 3. Ini kalian warnai ya. 1, 2, 3. Jadilah pecahan 3/8. Oke, bisa? Kalau bisa, yang 2/6, 4/5, 3/4, dan 1/2, teman-teman boleh kerjakan sendiri. Oke, selamat mencoba. Oke teman-teman, balik lagi sama Bu Muti. Kalau sebelumnya teman-teman belajar pecahan lewat buku, sekarang nih Bu Muti sediakan roti ya. Tapi bukan biar teman-teman ngiler. Ini kita mau belajar pecahan juga ya. Biar lebih menarik, Bu Muti sediakan roti. Oke, di sini Bu Muti punya 1 potong roti. Nah, rotinya ini Bu Muti menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Seperti biskuit Dayu sebelumnya, berarti 1 pecahannya yaitu 1/4. 1/4. Maka segini nih, 1 kotak ini nilainya 1/4. Kalau ditanya, Bu Muti makan segini ya, makan 1 kotak ini, berarti Bu Muti makan 1/4 potong roti. Ini 1/4, ini juga 1/4, ini 1/4, dan ini 1/4. Tapi Bu Muti bosan kalau makan rotinya nggak pakai topping. Bu Muti mau tambahin topping dulu ya. Nah, Bu Muti akan memberi topping keju. Bu Muti akan beri sebelah sini. Karena Bu Muti suka keju, jadi Bu Muti taruh sebelah sini kejunya. Di sini juga taruh keju. Di sini juga taruh keju. Wow. Nah, kan bosen ya kalau keju semua. Ya udah, yang ini Bu Muti kasih coklat deh. Maaf, Bu Muti tidak ada tempat lagi, jadi Bu Muti pakai ini nggak apa-apa ya. Yang ini Bu Muti kasih coklat. Hati-hati tumpah. Oke. Berhubung coklat Bu Muti tinggal dikit, jadi nggak apa-apa ya, segini aja ya. Oke, jangan banyak-banyak juga, nanti sakit gigi. Oke, sudah jadi roti Bu Muti. Tapi sebelum dimakan, kita ketahui dulu masing-masing pecahannya. Bu Muti sudah buat seperti ini. Oke. Bagian roti dengan keju itu berapa per berapa kalau dinyatakan dalam pecahan? Kita lihat. Oke. Yang potongan roti yang dikasih keju itu ada berapa potong? Kita hitung. 1, 2, 3. Berarti bagian roti yang ditaburi keju ada 3 potong atau 3 bagian. Per berapa? Ingat ya, penyebut itu adalah jumlah seluruh potongannya. Kalau dijumlahkan seluruhnya ada berapa potong? 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis di sini 4. Maka bagian roti dengan keju yaitu 3/4. Seperti ini. Ini Bu Muti hilangkan. Ini adalah bentuk pecahan 3/4. Oke, sekarang kalau bagian roti dengan coklat, kita hitung. Yang coklat ada berapa potong?
Ya, betul. Hanya ada satu, Bu Muti. Berarti tulis di tempat pembilang. Ingat, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Kita tulis 1. Oke. Per berapa? Penyebutnya adalah jumlah seluruh bagian atau jumlah seluruh potongan. Berarti 1/1, 2, 3, 4. Sama ya, per 4 juga. Berarti roti dengan taburan coklat itu 1/4. Hanya 1 dari 4 potong roti yang ada. Jadi 1/4 itu bentuknya seperti ini. Ini 1/4. Ya. Ini 3/4. Terus kalau ini ada 2 potong, jadinya 2/4. Oke, paham tuh? Mudah ya teman-teman. Sekarang teman-teman coba buat di rumah seperti ini ya. Kalau ada roti, teman-teman boleh gunakan roti. Rotinya mau dibakar dulu boleh, mau seperti ini saja boleh. Atau Bu Muti, aku tidak ada roti, boleh nggak pakai telur dadar? Boleh banget. Toppingnya boleh diganti dengan kecap atau saus sambal. Wow, lebih enak ya. Terus makan pakai nasi deh habis itu. Terus kalau misalkan Bu Muti, tapi aku nggak pengen telur, aku nggak pengen pakai makanan, kalau pakai origami boleh nggak? Boleh banget ya. Jadi pembilangnya kalau ini menggunakan keju dan coklat, kalau pakai origami teman-teman bisa diwarnai ya, pakai pensil warna atau pakai spidol, bebas, sekreatif teman-teman semuanya. Oke. Segitu aja yang mau Bu Muti sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami pecahan yang Bu Muti ajarkan hari ini. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Teman-teman, jangan dimatiin dulu ya videonya. Bu Muti mau menjelaskan nih, kalau tadi Bu Muti menggunakan 1 potong roti dibagi menjadi 4. Kalau teman-teman mau membagi menjadi 8 atau 6 bagian bebas, jadi nggak harus sama seperti yang Bu Muti buat ya. Nah, kalau misalkan Bu Muti aku nggak punya keju dan coklat, boleh menggunakan yang lain, atau boleh menggunakan mentega, susu, dan segala macam boleh. Tapi Bu Muti aku juga nggak punya roti. Tadi seperti yang Bu Muti bilang, teman-teman boleh membuat telur dadar ya. Untuk pembilangnya teman-teman bisa taburkan atau diolesi dengan kecap atau saus sambal ya. Kalau misalkan nggak mau pakai makanan juga nggak apa-apa, pakai origami. Intinya teman-teman bebas menggunakan apa saja dan bebas mau membuat pecahan berapa saja ya. Kalau sudah dibuat, jangan lupa seperti Bu Muti tadi membuat catatan seperti ini ya, biar Bu Muti dan guru-guru yang lain bisa menilai apakah pecahan yang teman-teman buat sesuai dengan tulisannya atau tidak. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, salam sayang Bu Muti, dadah.